Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan solusi numerik. Adapun pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua kasus. Yang pertama adalah terkait dengan shuttlecock ya. Jadi kata shuttlecock ini sangat familiar di kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang suka badminton, maka Anda mengenal raket dan Anda juga mengenal shuttlecock atau cock yang biasa Anda sebutkan. Jadi shuttlecock itu merupakan pengganti daripada bola. Nah, di sini para peneliti itu menyimpulkan bahwa gaya gesek pada shuttlecock itu bergantung secara kuadratik terhadap laju, dan kita bisa rumuskan seperti pada formula berikut, bahwa F itu sama dengan minus konstanta kalikan massa dikalikan dengan kuadrat daripada laju shuttlecocknya. Dengan demikian, gaya total yang dialami shuttlecock, ya karena dia shuttlecock itu memiliki berat, maka ini ada gaya berat. Kemudian gaya berat itu akan dilawan oleh gaya friksi atau gaya gesek ini ya, dikurangi km kuadrat v ya. Kemudian kita terapkan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, gaya ini kita ganti dengan persamaan ini ya. Di ruas kiri, kemudian di ruas kanan ada massa dikalikan percepatan, di mana percepatan ini bisa kita tulis ulang, percepatan bisa kita tulis ulang sebagai turunan pertama daripada laju dv per dt. Kemudian di ruas kiri dan ruas kanan itu ada massa ya, kita bisa eliminasi menjadi rumusan berikut. Kemudian kita keluarkan konstanta percepatan gravitasinya sehingga mendapatkan rumusan berikut. Kemudian kita munculkan konstanta baru, kita sebut sebagai Vt ya, dimana Vt itu sama dengan akar G per K, sehingga ini menjadi Vt kuadrat. Oke. Nah, ini rumusan ini akan kita gunakan lebih lanjut untuk menurunkan solusi numerik yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan numerik menggunakan Excel. Nah, kemudian untuk perhitungan menggunakan Excel, maka kita harus ubah bahasa daripada dv per dt menjadi seperti ini. Jadi dv itu sama dengan laju pada waktu tertentu dikurangi dengan laju pada waktu sebelumnya, dimana selisih waktunya adalah delta t. Kemudian kita juga tadi sudah menurunkan rumus ya, bahwa percepatan itu sama dengan ini ya. Kemudian kita satukan kedua ekspresi ini menjadi seperti ini. Kemudian yang akan kita cari adalah laju pada waktu tertentu ya. Kita ubah menjadi ekspresi seperti ini, bahwa laju pada waktu tertentu itu sama dengan laju pada waktu sebelumnya ya, selisih waktunya adalah delta t, ditambah dengan g dikalikan dengan parameter ini dikalikan dengan delta t. Kemudian berikut adalah hasil daripada perhitungan numerik menggunakan Excel ya. Di vertikal aksisnya adalah laju dalam meter per second, kemudian horizontal aksisnya adalah waktu dalam detik. Kita lihat bahwa ini laju itu memiliki laju mengalami perubahan seiring dengan waktu seperti pada gambar berikut ya. Oke, kemudian kita masuk ke Excel-nya, yaitu ini adalah kasus 3. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas kasus pertama dan kasus kedua, sekarang adalah kasus ketiga. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan Excel, maka yang pertama adalah Anda definisikan parameter-parameter pentingnya dulu. Yang pertama adalah percepatan gravitasi ya, 9,82 meter per second kuadrat, asumsinya seperti itu. Kemudian tadi kita sudah perkenalkan ada namanya Vt ya. Maka di sini kita asumsikan nilainya adalah sekian. Kemudian lama waktunya misalkan kita asumsikan sekian. Kemudian misalkan juga jumlah stepnya adalah 500, sehingga delta t-nya sama dengan ini, lama waktu bagi dengan jumlah stepnya. Kemudian laju awal kita asumsikannya 2 meter per second ya. Kemudian rumusnya adalah ini ya, tadi kita sudah jabarkan di slide ya, bahwa laju pada waktu tertentu itu merupakan sama dengan laju pada waktu sebelumnya ditambah dengan G
dikalikan dengan parameter ini kali delta T. Kemudian kita buat dua kolom ya. Kolom yang pertama itu adalah T waktu ya, mulai dari 0 sampai nilai tertentu. Kemudian kolom yang kedua adalah V, yaitu lajunya ya, laju ketika T sama dengan 0 sampai T tertentu ya. Nah, kita masukkan di sini ada T ketika T sama dengan 0, maka V0 nya itu adalah ini ya, 2 meter per second. Kemudian kita mulai menggunakan rumus atau menerapkan rumus itu ketika step yang kedua. Jadi untuk step yang kedua, T nya itu sama dengan T0 ini plus delta T. Kemudian V nya itu memenuhi rumusan ini ya, memenuhi rumusan ini. Ini kalau Anda lihat lagi di atas seperti ini ya, sama persis dengan ini. Kemudian setelah Anda memasukkan rumusan ini, kemudian Anda bisa drag ke bawah ya sampai nilai T tertentu atau V tertentu, maka kemudian Anda bisa plot dalam kurva seperti pada gambar berikut ya. Jadi Anda sudah dapatkan nilai hubungan antara laju dan waktu dari shuttlecock ya. Baik, kemudian kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu persoalan dua benda yang terkait dengan gaya gravitasi ya, atau gravitasi, bab gravitasi yang telah kita selesaikan ya pada sebelum ujian tengah semester. Misalkan dua benda dengan massa M1 dan M2 didekatkan, maka akan timbul gaya tarik menarik antara kedua benda tersebut ya. Jadi ada F12 dan ada F21 yang nilai atau gaya gravitasinya itu sama besar, tetapi beda arahnya. Oke. Nah, kemudian akibat tarikan tersebut, maka dua benda masing-masing bergerak ya, M1 dan M2 itu bergerak. Nah, akibat gerakan maka terjadi perubahan posisi dan kecepatan ya. Selain perubahan posisi dan kecepatan, percepatannya juga berubah ya. Nah, kita coba selesaikan dengan cara numerik. Anda masih ingat bahwa gaya gravitasi bisa kita hitung menggunakan rumusan berikut ya. Kemudian Anda tahu bahwa F12 sama dengan F21 sama persis ya, sama persis besarnya, tapi arahnya beda. Kemudian kita terapkan hukum Newton 2 bahwa gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan, sehingga ketika kita mau dapatkan percepatan, maka sama dengan gaya dibagi dengan massanya. Oke. Nah, kemudian di sini kita jabarkan ya, dia sebagai percepatan menjadi rumusan berikut untuk A12 dan A21 berikut ya. Kemudian sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa ketika kita berbicara gaya gravitasi di di benda pertama, maka di sini pembaginya untuk percepatan itu adalah massa 1, karena percepatan itu bekerja pada massa 1. Kemudian yang ini untuk massa 2 itu percepatannya yang bekerja adalah A21, maka pembagiannya adalah massa 2 ya, dan gayanya adalah F21. Oke. Sehingga ini adalah yang ditarik ya, ini juga yang ditarik. Jadi ini adalah gaya pada benda 1, maka massa yang ditarik adalah massa 2. Ini adalah gaya pada benda 2, maka yang ditarik adalah massa 1. Oke. Nah, kemudian kita akan dekati dengan notasi atau formula yang bisa kita jabarkan dalam Excel ya. Jadi Anda tahu bahwa kecepatan pada waktu tertentu T plus delta T itu sama dengan kecepatan pada waktu sebelumnya ditambah delta V atau perubahan kecepatan. Nah, Anda tahu bahwa perubahan kecepatan itu sama dengan percepatan ya, delta V per delta T. Nah, kalau kita coret delta V per delta T, jadi ini dicoret delta T nya jadi delta V ya, jadi oke ya, jadi V plus delta V. Begitu juga dengan benda yang kedua. Kemudian kita tahu bahwa posisi atau lokasi di mana benda tersebut itu merupakan integral
kedua daripada percepatan dan integral pertama daripada ini kecepatan ya, sehingga Anda dapatkan bahwa posisinya itu dapat kita hitung menggunakan rumusan berikut. Untuk benda 1 ini adalah untuk benda 2, jadi posisi benda 1 dan posisi benda 2 ini adalah kecepatan benda 1 dan ini adalah kecepatan benda 2. Oke, nah kemudian kita bicara percepatan. Nah, percepatannya adalah seperti ini ya. Jadi Anda gunakan, tadi sudah kita jabarkan percepatan adalah rumusnya ini, kita ganti menjadi seperti ini ya. Kita bicara X dan Y. Jadi kita proyeksikan pada dua tatanan sumbu, jadi tatanan sumbu X dan Y, sehingga percepatan itu ada percepatan arah X, ada percepatan arah Y. Begitu juga dengan kecepatan arah X dan kecepatan arah Y. Begitu juga dengan posisi arah X dan posisi arah Y. Ya. Nah, di sini ada kesalahan ya, di diktat yang kita acu. Di sini kurang pangkat 3. Kurang pangkat 3. Ini juga kurang pangkat 3 untuk percepatan benda 1X, percepatan benda 1Y, percepatan benda 2X dan percepatan benda 2Y. Oke. Nah, kemudian ini adalah rumusan untuk kecepatan ya. Kecepatan benda 1 X dan Y, kecepatan benda 2 X dan Y. Kemudian posisi. Nah, ini ada posisi benda 1 X dan Y. Kemudian ini adalah posisi benda 2 X dan Y. Oke. Ini adalah hasil perhitungan numerik menggunakan Excel ya. Jadi ini adalah posisi ya atau lintasan benda yang ini adalah benda 1 yang warna biru ini. Ya, ini adalah benda 2. Jadi X adalah horizontal axis dan Y itu adalah vertical axisnya. Jadi ini adalah menggambarkan lintasan. Anda lihat lintasan benda 1 dan lintasan benda 2 itu berbeda ya. Kemudian kita masuk ke Excel-nya. Oke, ya Excel untuk kasus yang keempat ya. Jadi Anda tentukan dulu parameternya. Jadi ini adalah kecepatan benda 1 ya pada arah X ya. Ini adalah kecepatan benda 1 pada arah Y. Ini adalah ini adalah posisi awal benda 1 arah X. Ini adalah posisi benda 1 arah Y pada kondisi awal. Ini juga kecepatan benda 1 awal arah X, kecepatan benda 2 benda 1 arah Y. Kemudian ini adalah X20 yaitu adalah benda 2 ya. Ini adalah benda 1 sampai sini. Kemudian ya benda 2 ini posisi benda 2, posisi awalnya benda 2 arah X, posisi awalnya benda 2 arah Y. Kemudian kecepatan awal benda 2 arah X, kecepatan awal benda 2 arah Y. Kemudian ini adalah massa benda 1, ini adalah massa benda 2, ini adalah konstanta gravitasi, dan ini adalah delta T. Nah, kemudian kita setelah ini Anda definisikan, kemudian kita buat ini ya, yang ada T, X1, Y1, X2, Y2, ini adalah posisi. Kemudian V1X, V1Y, V2X, V2Y ini adalah laju atau kecepatan. R itu adalah jaraknya, jarak antar dua benda. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa jarak antar dua bendanya juga berubah. Kemudian ini adalah percepatan ya, A1X, A1Y, A2X dan A2Y. Jadi kita ambil nilai awalnya ya. Jadi ini adalah nilai awalnya, ada ini semua nilai awalnya sampai sini. Anda masukkan ke sini ya nilai awal ketika T sama dengan 0 untuk posisi X1, Y1, X2, Y2. Begitu juga dengan lajunya V1X, V1Y, V2X dan V2Y. Kemudian Anda mulai memasukkan rumus untuk menghitung R atau jarak antara dua benda. Jarak antara dua benda bisa Anda dapatkan dari ini ya, kuadrat daripada pengurangan X nya dan kuadrat daripada pengurangan Y nya, kemudian diakarkan. Ini adalah jaraknya. Kemudian percepatan. Nah, percepatan Anda bisa hitung menggunakan rumusan ini. Sekali lagi ini rumusnya salah. Ini ada pangkat 3. Seharusnya ini adalah R saja, sehingga harus dipangkatkan 3. Ini juga untuk arah
sorry, ini arah A1X, A1Y juga seperti ini salah ya, ada pangkat 3 nya juga pangkat 3 nya. Oke, nah kemudian ini Anda sudah jabarkan untuk benda 1 dan benda 2 untuk arah X dan arah Y. Nah kemudian untuk baris berikutnya Anda mulai mendefinisikan T berikutnya. T berikutnya sama dengan T awal tambah delta T, tapi delta T kan sudah kita definisikan ya. Kemudian X1. Nah, X1 itu Anda gunakan rumusan ini ya. Ya. Jadi ini X1 untuk step yang kedua, maka Anda mengambil nilainya seperti ini. Ya, X1 sama dengan X awalnya seperti ini. Kemudian Y-nya juga menggunakan rumusan ini ya. Kemudian untuk laju, Anda gunakan rumus ini ya, laju ini ya. Laju merupakan fungsi daripada nilai sebelumnya di step pertama ya. Setelah Anda selesaikan sampai sini kemudian Anda drag ke bawah, kemudian Anda bisa munculkan ini apa namanya grafik lintasannya ya. Ini telah Anda lihat ya, ini ya, ini grafiknya X1, kemudian ini adalah Y1 untuk benda 1 ya. Kemudian untuk lintasan benda 2 itu ada X2 di sini ke bawah, kemudian ada Y2 ke bawah. Oke, Anda lihat di sini ini adalah hasil akhirnya ya. Anda bisa ubah-ubah parameter ini ya, parameter awalnya Anda bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa dapatkan lintasan yang berbeda, bentuk lintasan yang berbeda. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian. Demikian paparan daripada video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.